Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian berikan kesehatan selalu, teman ya. Oke, di kesempatan kali ini teman kita akan coba untuk cek projection dari market Bitcoin, dan kita nanti juga akan pantau-pantau market Bitcoin, teman ya. Nah, seperti apa kondisinya sekarang ya? Karena Bitcoin saat ini udah break 100.000 lebih, teman ya. Kenapa sih Bang untuk market Bitcoin kok tiba-tiba ada kenaikan ya? Karena kemarin hasil FOMC ya kalau nggak salah itu suku bunganya ditahan ya. Dan sudah gue infoin kalau suku bunga ditahan, teman, biasanya ada ketidakpastian market ya. Sebabkan banyak orang-orang melontarkan uangnya di Bitcoin, ya gue pikir untuk menjaga nilai atau value-nya gitu temen ya. Alhasil market Bitcoin mengalami suatu kenaikan. Intinya seperti itu, teman ya. Nah, saat ini posisinya Bitcoin itu udah ada di atas level 100.000 US dollar ya. Tadi itu sempat nyentuh di sekitar 104 ya, teman. Dan kalau kita cek juga nih dari CMC, Fear and Greed Index, keserakannya masih cukup tinggi, altcoin sessionnya juga naik. Terus market cap dari kripto itu juga naik pesat di 7,73%, yang saat ini berada di atas 3 triliun US dollar, teman. Dominance Bitcoin masih cukup tinggi di 63,5% yang gue lihat di sini, serta kalau gue cek ya di blockchain center, investasi yang paling enak atau paling bagus itu di Bitcoin ya sebenarnya. Ya karena kalau pas Bitcoin naik seperti ini, dia pasti naik, teman. Cuma kalau altcoin lu lihat deh, selisihnya cukup banyak banget antara Bitcoin dan altcoin ya. Altcoin rata-rata itu masih minus antara sekitar ya kita anggaplah sekitar 20 sampai 60%, bahkan ada yang 80% ya. Tapi Bitcoin sudah minus dari ATH-nya itu minus 3% gitu teman ya. Jauh banget ya pergerakannya. Kalau kita lihat ya dalam kurun waktu 2 tahun Bitcoin naik hingga 271,9%, teman. Oke. Makanya buat temen yang udah cuan dari altcoin, gelontorin aja ke Bitcoin gitu temen ya. Dan kalau kita cek ya di CoinGlass nih, coba untuk market derivatifnya ya, untuk weighted funding rate-nya ini masih cukup tinggi teman ya. Terus open interest-nya, transaksi yang masih berjalan sekarang ya, ini di future ya, tapi ya ini masih cukup tinggi teman, masih cukup tinggi teman ya. Cuma gue cek sebentar ya untuk likuidasinya, coba saat ini banyak yang open short nih ya, banyak yang open short teman. Dan kita coba cek yang di spotnya teman ya, ini kita ambil 24 jam aja deh. Oke ya, di sepertinya akan ada suatu koreksi ya teman ya untuk Bitcoin, teman. Oke ya, di sini gue udah masuk nih di marketnya Bitcoin di time frame 1 hari. Jadi serunya Bitcoin tuh kemarin kan udah diambang ketar-ketir ya. Kita lihat bahwa Bitcoin itu kemarin ya, sebelum ada pengumuman FOMC itu ya, dia tuh lagi wait and see di sini ya. Karena hasilnya itu suku bunga ditahan, otomatis ketidakpastian market cukup besar sekarang, dan orang-orang banyak menggelontorkan dananya atau sebagian itu di Bitcoin, yang menyebabkan harga Bitcoin langsung melambung tinggi ya temen ya. Bahkan ini kemarin tuh Bitcoin ya dari titik di 93, total kenaikannya itu hingga 11%-an temen ya. Kalau kita cek dari support 93, 94 ke harga sekarang ya, ini cukup menarik. Dan kenaikan saat ini itu udah berhasil atau mampu nge-breakout level 99,4 ribu US dollar temennya, dimana ini adalah level resisten kuat juga untuk Bitcoin ya temen. Nah saat ini Bitcoin kenapa kok tertahan ya, karena memang sebelumnya di area sekitar 104 105 itu adalah area krusial, dimana itu adalah area resisten yang menuju ATH-nya ya di sini nih. Nah ini area krusial nih cuy. Otomatis ketika Bitcoin hampir menyentuh area itu udah pasti ada tekanan, di sini nih. Ini area krusial nih yang merah nih teman ya. Jadi butuh demand yang lebih besar lagi agar Bitcoin tuh mampu untuk break ya, untuk breakout level ATH-nya itu gitu teman ya. Dan
kalau secara tren untuk Bitcoin yang gue lihat temen ya, kalau secara tren ini memang sangat bullish ya, sangat bullish. Kalau untuk long itu sangat bullish untuk tren atau pergerakan dari Bitcoin temen ya, karena semenjak dia kemarin itu di tanggal 9 April 2025 kita tahu bahwa Bitcoin pernah terjun di level 74 dan mengalami suatu kenaikan. Nah, kenaikan ini menyebabkan posisi Bitcoin berada di trend up-nya lagi gitu teman ya. Jadi kalaupun memang ada koreksi untuk Bitcoin, gue masih tetap bullish teman ya. Jadi kasarnya pola-pola pergerakan Bitcoin sebenarnya kan ini udah gue kasih tunjuk ke teman-teman semua ya. Tuh. Kasarnya pola-pola pergerakan Bitcoin tinggal seperti ini teman ya. Nah, gini. Ya, jadi kasarnya itu seperti itu pola-pola pergerakan Bitcoin. Jadi gue pikir meskipun memang nanti ada koreksi atau hal yang lainnya, gue pikir gue masih sangat bullish untuk Bitcoin. Ya, kita tinggal tunggu waktu aja sih kalau menurut gue ya. Makanya gue pernah berasumsi bahwa mudah-mudahan ya di kuartal 3 menuju kuartal 4 kita sudah mulai melihat market semuanya recovery. Itu ya seperti itu sih ya, teman. Dan kita akan coba cek ya kenapa mungkin ada indikasi Bitcoin akan terkoreksi ya, karena memang secara harga kita bisa lihat bareng-bareng ya, harga Bitcoin saat ini udah overbought teman ya, artinya ya secara harga dia harusnya memang sudah mulai bisa terkoreksi ya. Sebelum-sebelumnya kita sudah lihat bareng-bareng di sini ya, sebelum-sebelumnya lo perhatikan ya. Jadi secara harga memang harusnya harga Bitcoin saat ini sudah terkoreksi ya kan, karena Bitcoin kemarin semalam ya atau tadi pagi dia nyentuh di 104.000 US dollar, intinya seperti itu. Tapi kalau untuk long, gue pikir Bitcoin masih sangat bullish ya, teman. Oke, dan kalau kita cek juga teman ya dari MACD-nya memang ini belum ada konfirmasi secara penuh ya untuk dia itu bisa terkoreksi teman ya. Cuma hanya saja memang kalau kita cek dari RSI itu secara harga dia udah overbought banget ya. Jadi tingkat titik pembelian atau kejenuhan buy itu udah tinggi banget, artinya akan ada suatu tekanan turun untuk Bitcoin teman. Dan kalau kita cek juga dari volume transaksi di time frame 1 hari, gue bisa lihat masih banyak sekali pembelian untuk Bitcoin teman ya. Tapi memang ini sudah ada mengindikasikan akan ada tekanan sepertinya untuk Bitcoin mengalami koreksi dikit gitu teman. Tapi secara all atau keseluruhan gue bisa bilang Bitcoin itu masih sangat bullish. Jadi kalaupun memang ada penurunan ya wajar sih. Wajar banget kalau menurut gue, kalau ada koreksi tipis-tipis gitu wajar. Tapi sejujurnya teman, kalau kita cek ya, kalau kita cek sebentar. Nah, ini. Ya. Jadi kalaupun memang ada koreksi ini ya wajar banget ya, wajar banget. Dan gue pikir justru dengan adanya koreksi ini makin memperkuat untuk tren kenaikan lebih lanjut untuk Bitcoin gitu teman ya. Jadi pastiin kapan enaknya masuk ya, enaknya masuk ketika marketnya koreksi cuy. Jangan lu ke FOMO, wah ini Bitcoin 102 bang, nanti gue takut ketinggalan kalau misalkan udah nyentuh ATH lagi misalkan di 120.000 US dollar bang, gue takut ketinggalan. Jangan seperti itu teman ya, karena saat ini udah naik ya udah slow aja ya, tunggu marketnya koreksi dulu. Nggak mungkin market itu naik terus, nggak mungkin cuy, pasti akan ada koreksi. Tunggu koreksi, habis itu kalian masuk. Contoh kalau misalkan memang nanti koreksi nih bang, kita enaknya nusinya ya. Kalau 0,382 Fibo, kalian bisa tunggu aja koreksinya nanti di kepala 99 ya. Kalau gue pikir di 99 ini. Teman ya, kalian tunggu aja, pokoknya tunggu koreksi aja deh ya. Kalau kalian telat-telat masuk itu tunggu koreksi aja, santai aja sih ya. Nyicil, itu pun nyicil, jangan all in ya, nunggu koreksi nanti all in lagi. Nyicil aja, karena sekarang ketidakpastian market itu cukup besar meskipun banyak sentimen positif sebenarnya untuk Bitcoin saat ini. Tapi secara long gue jujur ini gue cukup bullish untuk Bitcoin teman. Ya intinya ada penurunan cicil gitu aja deh. Yang gak usah muluk-muluk gitu teman. Oke. Jadi intinya seperti itu teman. Bang kalau next kira-kira bang ATH Bitcoin ini nyampe mana ya? Masa perlu gue jelasin lagi deh cuy. Kita acuan aja deh ya pada kenaikan kedua atau high keduanya ini ya. Kita lihat ada kenaikan sekitar
106% dari titik support ya, dari titik support. Kita lihat titik support kemarin di 74. Jikalau ada kenaikan 106%, berarti kita bisa lihat bareng-bareng 106. Nah, ini. Ya mungkin gue bisa bilang di 106%-nya itu bisa ke 150 mungkin ya. Nah, ini. Ya, ini mungkin titik ATH berikutnya untuk Bitcoin sih kalau gue pikir. Di area sini nih cuy. Nah, ini di 153.000 US dollar ya untuk next ATH untuk Bitcoin. Gue pikir seperti itu. Dalam prosesnya nggak langsung ngaceng ke situ ya teman, tapi lebih cenderung bertahap dalam prosesnya. Ya sama seperti kayak yang ini nih. Ya, jadi dia bertahap, ya naik turun gitu. Ya bukan langsung ngaceng ke 153, enggak. Ngaco aja. Oke, jadi mungkin itu aja teman ya informasi dari gua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya. Dan tetap sebelum gua akhirin video ini, di sini ada disclaimer on dulu bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi. Kita menjadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dijaminkan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin ini aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.